Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, kita tahu bahwa setelah pandemi COVID-19 sepertinya gaya hidup sehat ini masih terus diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya lewat makanan dan bisa kita highlight yaitu sayur-sayuran. Di kesempatan kali ini, Smart Listeners, dalam Smart Community, Tasya Rustama akan menemani Anda di siang hari ini, Sabtu siang, bersama dengan komunitas-komunitas yang pastinya bisa menginspirasi Anda. Nah, di kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu spesial dari komunitas Seribu Kebun. Sudah ada Mas Raden Galih Raditya, dan beliau adalah founder dari komunitas Seribu Kebun. Halo Mas Galih, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Tasya. Gimana kabarnya Mas Galih? Alhamdulillah baik. Hari ini makan sayuran apa? Aduh, sayurannya banyak sih kayaknya yang dimakan. Oke, Mas Galih, kita mau tahu banyak nih soal komunitas Seribu Kebun. Mungkin boleh dong Mas Galih untuk permulaan di sesi ini cerita sebenarnya komunitas Seribu Kebun itu komunitas apa sih? Silakan. Jadi Seribu Kebun itu komunitas berkebun organik. Jadi tempat di mana orang-orang yang hobi bertanam, hobi nanam secara organik itu berkumpul dan berbagi gitu ya, sharing. Sharingnya macam-macam, bisa sharing teknik berkebun baru, bisa sharing pengetahuan, bisa sharing berita aja, atau misalnya ada acara-acara gitu ya, itu bisa di-sharing di komunitas. Tapi memang sekarang tuh lebih berkembang aja gitu. Kalau dulu kan banyaknya lebih ke hobis ya. Kalau sekarang itu lebih berkembang, isinya tuh ada UMKM, bahkan ada petani gitu. Jadi si topik yang dibicarakan itu lebih luas. Gitu. Kalau dulu hanya melulu soal hobi, kalau sekarang tuh udah ngomonginnya ada masalah sosial, misalnya ada masalah di petani gitu. Jadi lebih luas. Nah itu kira-kira sedikit cerita tentang Seribu Kebun. Oke, sejak kapan sih Mas Galih ini komunitasnya didirikan? Ini tuh didirikan sejak tahun 2012. Oke. Ya, 2012-an kayaknya udah 10 tahun lebih. Iya, benar. Komunitasnya Awalnya gitu. kenapa mendirikan komunitas ini? Emang dari Mas Galih itu suka banget berkebun organik kah atau gimana? Awalnya tuh dari keresahan ya sebenarnya. Keresahannya itu adalah kita tuh nggak tahu asal makanan kita tuh dari mana gitu. Ah, Kita oke. nggak ngerti siapa yang nanam, terus di kebunnya diapain. Kita Hmm, taunya itu udah sampai di tukang sayur gitu ya, supermarket, hmm, terus kita beli gitu. hmm. Tapi kita nggak tahu nih siapa yang nanam, di mana ditanamnya, terus yang nanam itu sejahtera apa enggak, terus yang dimasukin ke makanan kita itu tuh apa aja, itu kita nggak pernah tahu gitu. Hmm. Nah, kenapa bisa ada keresahan gitu? Gara-gara ada kasus sebenarnya di daerah rumah saya gitu ya. Itu ada orang yang sakit gitu. Ada Oke. yang sakit, tapi penyebab sakitnya itu gara-gara terlalu banyak residu bahan kimia di badannya dia gitu kan. Wow. Terus pas ditanya, kerjanya juga bukan di tempat pabrik gitu, nggak di pabrik kimia, dan kerjanya juga jauh dari hal-hal yang sifatnya chemical. Tapi Hmm, ternyata setelah diteliti itu oleh dokter bisa jadi kemungkinan dari makanan gitu yang dia makan. hmm, hmm. Soalnya kalau bukan dari situ dari mana lagi gitu, tidak masuk akal gitu ya.
tinggal di daerah perumahan tapi terpapar bahan kimia, terus pekerjaannya juga nggak ada hubungannya, tapi kok bisa ada penumpukan Mhm. itu apa residu kimia. Nah dari situ yang concern juga akhirnya mulai ngumpul, mulai ngobrol. Sekaligus memang di Arca Manik itu tuh nggak ada wadah buat orang yang hobi-hobi tanaman gitu. Oke. Jadi banyak yang suka tanaman, cuman nggak ada wadahnya aja buat sharing gitu. Ya udah Mhm. akhirnya sekalian kita ketemu ngobrol, punya concern masing-masing, terbentuklah si Seribu Kebun gitu. Itu asalnya dari situ awalnya, dari keresahan. Oh, oke. Baik baik, menarik. Awalnya ketika, mendirikan komunitas ini, Mas Galih, ngajak teman sekitar kah atau gimana? Atau bisa ketemu dengan orang-orang yang punya satu pandangan? Awalnya tuh dimulai dari tetangga-tetangga ya. Ah, Jadi eh, dari satu tetangga ke tetangga yang lain, tetangga yang lain, tetangga yang lain, akhirnya ngumpul jadi banyak gitu. Kok jadi banyak. Awalnya tuh ada 20 orangan gitu ya pendirinya, cuman udah pada sibuk gitu dan sudah lebih senior kan ya, sudah lebih senior gitu. Jadi sudah lebih fokus ke kehidupan masing-masing. Yang masih sampai sekarang tuh saya ada 4 orang, 5 orang gitu, yang masih aktif di Seribu Kebun gitu. oke. Biasanya Eh, kegiatannya apa aja tuh, Mas Galih? Untuk pertama kali, kalau misalnya kita mau flashback dulu nih pertama kali, ngapain sih? Kita mau bayangin nih Mas Galih dan teman-teman tuh, ngapain sih pertama kali mendirikan komunitas ini? Apa kegiatannya? Justru yang pertama kali itu bukan ngebon dulu, justru gathering dulu, sering-sering Mhm. gathering gitu. Jadi Ngumpul dulu ya? ngumpul dulu gitu. Jadi kita suka bikin acara namanya Pasar Sehat gitu ya. Mhm. Pertama kali bikin tuh nggak terlalu besar gitu acaranya, di sebuah sekolah gitu, sekolah swasta di Arca Manik gitu. Mhm. Kebetulan waktu itu tuh sekolahnya mau merayakan Hari Bumi apa Hari Pohon gitu, saya lupa ya udah lama. Mhm. Dan mereka tuh nggak punya konten gitu ya, ini kontennya apa gitu ya. Udah akhirnya karena ada orang tua murid yang kenal sama Seribu Kebun, akhirnya bilang nih ada sekolah mau bikin acara Hari Pohon tapi nggak tahu nih apa acaranya. Udah akhirnya kita bikin kayak farmers market gitu, kayak pasar petani gitu di situ gitu. Ada yang Mhm. jualnya itu ada petaninya langsung, UMKM. Memang yang jualan di situ tuh harus yang produknya tuh sustainable lah gitu, Oke. berkelanjutan produk-produknya. Harus sehat juga gitu, jangan pakai terlalu banyak tambahan nutrisi sintetis misalnya, itu Mhm. jangan, nggak Mhm. boleh gitu. Karena di sekolah ya, Mas Karena Galih? di sekolah, Mhm. sekolah dan anak-anak banyak gitu ya. Nah di situ sebenarnya tujuan utama itu gathering aja sih, ketemu aja Mhm. gitu. Dan awalnya tuh nggak ngeharap banyak gitu ya. Paling yang datang cuma tetangga-tetangga gitu. Tapi ternyata banyak gitu yang datang. Bahkan dari yang datang tuh ada yang dari pemerintahan datang ke situ, ada yang aktivis datang ke situ juga gitu. Kita kaget juga sih, oh ternyata sebesar ini animo masyarakatnya gitu. Itu dulu. Nah, dari situlah tradisi pasar saya tuh terus dijalankan, walaupun nggak rutin gitu ya. Dan namanya juga komunitas ya, jadi banyaknya volunteering gitu. Dan kalau volunteering mah uh, selama suka dan rela aja gitu. Kalau Iya. tidak sudah tidak suka dan rela ya sudah gitu, nggak ada ikatan gitu ya. Gitu. Oke, baik baik. Kita jeda dulu Mas Galih, ini menarik banget Ya, nih. Ternyata ketika dikumpulkan atau ketika berkumpul, ternyata banyak loh yang punya kegelisahan atau, perasaan yang sama begitu ya dengan Mas Galih, bahwa mereka ini concern dengan apa yang mereka makan, mereka juga mau makan makanan yang sehat masuk ke dalam tubuh mereka. Ini menjadi highlight kita smart listeners dan kita masih akan terus bersama dengan Mas Galih dari komunitas Seribu Kebun. Dan pastikan juga Anda bergabung di 0812 11 12 959. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Community dan masih bersama dengan Mas Raden Galih Raditya. Beliau adalah founder dari komunitas 1000 Kebun. Kalau Anda punya sebuah concern yang sama di mana Anda sangat-sangat memperhatikan begitu Smart Listeners, apa yang masuk ke dalam tubuh Anda, apa yang Anda makan, bagaimana kualitasnya. Ini mungkin menjadi sebuah perbincangan yang menarik dan bisa Anda ikuti. Anda juga bisa bergabung di 0812 11 12 959. Karena Mas Gali, yang saya tahu begitu ya, namanya makanan gitu, makanan yang kita makan itu tentu membentuk diri kita kan. Kalau kita makan makanan yang baik, kita makan makanan yang sehat begitu, tubuh kita juga akan baik, akan sehat, pun juga sikap dan sifat kita juga akan tercermin begitu ya Mas Gali. Setuju nggak sih? Ya, betul sekali. Jadi ada temuan baru gitu ya, ini termasuk baru sih gitu di ilmu pengetahuan itu, yang mengatakan sebenarnya itu yang mengendalikan kita mau makan apa itu bukan otak ternyata. Yang mengendalikan kita mau makan apa itu adalah bioma yang ada di perut gitu, gut biome. Bakteri begitu? Ya, ada bakteri, ada fungi, ada macam-macam lah yang hidup di perut itu. Justru mereka lah yang sebenarnya itu yang memberi suggestion atau saran ke otak kita mau makan apa gitu. Dan ternyata mereka juga yang menentukan kesehatan dari pencernaan kita dan badan kita. Dan kalau misalnya mereka terganggu ya si kelestariannya, itu akan ngefek ke badan kita. Dan mereka juga yang sebenarnya itu membantu badan kita tuh untuk mencerna makanan secara baik gitu. Makanya bagus tuh kalau minum probiotik ya, kayak yogurt misalnya. Atau apalagi tuh kefir gitu. Terus ada berbagai macam makanan-makanan fermentasi itu bisa memperkaya si gut biome gitu, bioma yang ada di dalam perut. Dan ya logikanya kalau mereka dikasih makan yang baik dan benar, mereka lestari, badan kita pun sehat. Tapi kalau kita kasih makan makanan yang jelek gitu ya, ya mereka juga akan terganggu dan badan kita tuh bisa sakit. Dan ternyata pengaruh makanan juga bukan hanya ke fisik tapi ke mental juga gitu, ke psikis. Itu juga ngaruh gitu. Kayak misalnya kita kebanyakan makan roti, nanti efek ke mentalnya seperti apa. Kalau kebanyakan makan makanan apa, itu juga akan efek gitu.
Jadi yang namanya makanan itu sangat penting bagi kita untuk lebih concern dan lebih milih itu ya makanan mana yang bisa masuk ke badan kita. Jadi begitu smart listeners, kalau saya juga pernah dengar begitu ya Mas Gali ya, ternyata otak kita itu memang di kepala begitu ya, tapi ternyata di perut ini juga salah satu sumber kecerdasan, sumber pemikiran, gimana ya, bukan dibilang pemikiran, tapi sumber kesehatan begitu. Ibaratnya kayak perut ini sebagai otak kedua. Itu juga mungkin ya Mas Gali yang menyebabkan di mana kita harus benar-benar bisa memperhatikan apa yang kita makan gitu ya Mas Gali. Betul, betul banget. Jadi tadi ya perut itu kan tempat nutrisi itu dicerna di situ ya. Masuk ke perut, terus dicerna, terus nanti masuk ke usus gitu ya, di mana di usus tuh diambil nutrisinya gitu ya. Kalau nutrisinya baik, nutrisinya bagus, itu otak akan mendapatkan nutrisi yang bagus gitu. Pada saat otak dapat nutrisi yang bagus, akan ada namanya tuh mental clarity gitu. Kita punya kejernihan dalam berpikir gitu ya. Dan juga sama kalau kita makan makanan yang jelek gitu ya, yang terlalu banyak proses food, misalnya terlalu banyak gula dan lain sebagainya, itu akan ngaruh ke mood swing kita tuh gitu. Pasti akan ngaruh dan ya karena ya tadi ujung-ujungnya kan dicerna. Kalau tubuh kesulitan mencerna kan dia pasti akan ngeluarin energi ekstra gitu ya, tenaga yang ekstra untuk mencerna itu. Akhirnya energinya banyak dipakai buat mencerna makanan gitu. Dan sisa-sisanya gitu ya yang kita pakai jadi aktivitas. Jadi makanya suka kurang semangat kalau makan sesuatu yang terlalu berat misalnya gitu ya. Karena emang udah habis dipakai buat mencerna makanan gitu. Kayak Oke, gitu baik. salah Ini satu mungkin beberapa ininya ya contohnya. jawaban begitu ya Mas Gali ya, untuk orang-orang yang mungkin aku kok udah makan tapi masih lemes begitu kan. Ya gitu. Hati-hati Kadang nih tidak smart bertenaga listener. nih teh kayak nggak makan gitu kan ya. Mungkin makanannya itu kurang bagus lah kayaknya bisa jadi. Oke. Baik. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk mendirikan 1000 kebun begitu ya? Apakah dari dasar ini tadi karena ada pengalaman di mana tetangga itu mendapati dirinya memiliki residu kimia di dalam dirinya itu, kenapa hingga akhirnya tuh ke sayuran begitu loh Mas Gali? Karena kan namanya makanan sehat nggak cuma sayuran organik, tapi juga daging, itu protein juga merupakan sebuah makanan yang sehat. Gimana Mas Gali? Karena yang paling di antara yang lain gitu ya, yang paling mudah dikontrol itu sayuran sebenarnya. Ah. Kayak misalnya gini contohnya, kesehatan tanah itu menentukan kesehatan sayuran gitu kan. Hmm. Kesehatan sayuran akan menentukan orang yang makan atau makhluk yang makan si sayuran itu. Gitu. Dan kenapa sayuran? Karena siklusnya juga cenderung lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan siklus hewan gitu. Dan sayuran itu gini, dia itu akan menyerap tanaman sih pada umumnya ya. Dia akan menyerap nutrisi yang bisa dilarutkan sama air gitu. Oke. Jadi selama zat apapun itu bisa terlarut sama air itu diserap sama tanaman gitu melalui akar. Nah, di satu sisi itu ada melegakannya, ada juga potensi dangernya gitu. Jadi kalau misalnya tanah itu nggak sehat gitu ya, banyak residu kimia, apalagi residu pestisida. Apalagi sekarang banyak pestisida itu yang konsepnya itu sistemik gitu ya, dimana si racun pestisida itu masuk ke jaringan tanaman, jadi dicuci pun nggak bisa gitu. Masuk ke jaringan tanaman, terus dimakan sama hama, hamanya mati. Gitu. Nah, tanaman itu ya tadi paling mudah di manage, paling mudah diatur, dan orang itu bisa nanam di mana aja gitu. Kalau hewan kan biasanya suka butuh tempat khusus, butuh perawatan khusus gitu ya.
Kita kan nggak bisa melihara domba misalnya di depan rumah gitu, apalagi di kosan kan nggak bisa melihara domba gitu. Susah. Melihara sapi misalnya nggak bisa gitu. Ayam juga rada susah gitu ya. Yang paling possible adalah dari sayuran dan buah-buahan gitu. Sayuran tuh kita punya lahan 1 kali 1 meter, itu bisa dibikin kebun sayur. Kalau nggak cukup di bawah, bisa ditempel di tembok gitu ya, dikatasin. Kalau nggak punya tembok, bisa digantung gitu di atap gitu. Jadi banyak caranya dan mudah. Bahkan kalau nggak ada matahari, bisa ditanam dalam rumah, tinggal dikasih lampu LED, misalnya growing light gitu. Nah, itulah kenapa kita start dari sayuran, karena yang memang kayaknya paling possible gitu untuk dikendalikan si kadar kesehatannya dibandingkan dengan yang hewani gitu. Menarik ini. Jadi itu juga akhirnya yang memutuskan, Mas Gali dan rekan-rekan ini concern begitu ya, kepada tanaman-tanaman organik. Di mana kalau tanaman organik ini berarti nggak pakai pestisida sama sekali ya, Mas Gali? Ya, ya tanaman organik tuh nggak boleh pakai pupuk sintetis dan pestisida sintetis itu nggak boleh. Oke. Eh, Dilarang lah karena ya ada efek bukan hanya buat manusia gitu ya, itu ada efek membahayakan juga buat lingkungan gitu. Mmm. Jadi kayak pestisida itu kan dia tuh yang namanya racun ya, dia membunuh tuh tanpa pandang bulu gitu. Mmm. Ya kayak misalnya nih lah, kita punya semprotan buat nyamuk, tapi apakah ampuhnya cuman ke nyamuk gitu? Ke kecoa juga kecoanya mati gitu kan. Atau diminum manusia juga manusianya juga bisa mati gitu gara-gara minum Iya anti iya. nyamuk gitu. Sama pun pestisida di pertanian pun gitu. Dia ini buat ulet misalnya, tapi kan yang mati bukan hanya ulet gitu. Lebah juga mati misalnya, cincorang juga mati. Terus banyak sebenarnya serangga-serangga itu justru memberi manfaat gitu untuk menyehatkan sayuran yang kita tanam. Ya, misalnya lebah gitu kan, lebah itu kan punya peran yang sangat penting dalam penyerbukan gitu, Iya. penyerbukan bunga yang dimana itu juga akan ngaruh ke buah gitu ya dan ke biji, kualitas biji. Kalau nggak ada lebah, tanaman itu nggak ada lagi yang ngebantu buat penyerbukan gitu. Nah, itu salah satu contoh bahaya lingkungan. Tambah pupuk sintetis misalnya kayak NPK, urea, itu kan pupuk yang udah siap makan gitu ya, ready to eat buat tanamannya. Dan sayangnya gitu, tanaman itu lebih suka nutrisi yang beragam gitu. Sedangkan pupuk kimia itu kadang jumlah ragamnya lebih sedikit, tapi lebih banyak jumlahnya. Kayak contohnya kita manusia tuh makan cuma nasi sama ayam sama sambal aja, itu aja terus gitu, jumlahnya banyak. Nggak ada ragamnya kan nggak sehat juga. Bener. Makanya yang diserap sama tanaman itu paling sekitar 50-70% gitu. Sisanya yang 30%, 50-30% itu entah diem di tanah sebagai residu, atau pada saat hujan karena dia terlarut itu ke bawah sampai ke sungai gitu. Sampai sungainya itu akhirnya rusak gitu. Wow. Atau ke supply reservoir air tanah misalnya. Jadi tercemar sih air tanah kita oleh pupuk sintetis gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Kalau misalnya kita ngomongin lingkungan ini soalnya dampaknya banyak ya, Mas Gali ya. Nggak cuma Ya, kalau dari tanaman itu nggak cuma ke tanaman, tadi ke air. Kalau udah ke air tuh udah deh, semuanya bisa terdampak begitu kan. Ikan betul. aja bisa terdampak begitu. Ibaratnya ini aku nggak salah apa-apa, kenapa aku jadi ikut-ikutan gitu kan. Ya, itu namanya tuh leaching. Jadi di kebun-kebun kimia itu ya suka ada namanya nutrition leach gitu. Kebocoran nutrisi ya. Yang bocor itu apa, nutrisi yang nggak terserap sama tanaman gitu. Yang mana dia kena air hujan gitu ya, kena hujan, hujannya kan air kan pasti ngalir gitu ya. Ujung-ujungnya kan biasanya ngalirnya ke selokan, ke sungai gitu. Yang dimana itu bisa merusak keseimbangan ekosistem sungai gitu. Kayak misalnya unsur namanya nitrat gitu ya, nitrogen jadi nitrat, nitrat itu disedot sama tanaman.
Nitrat Hmm. ini kalau terlalu banyak di sungai, dia akan menyebabkan namanya tuh overpopulasi alga gitu. Hmm. Nah, saat overpopulasi alga, nantinya oksigen di dalam airnya tuh semakin berkurang karena mereka sedot. Hmm. Akhirnya pada saat oksigennya habis gitu ya, ikan yang hidup di situ pasti mati gitu. Iya. Ah. Jadi ada efek-efeknya tuh disebutnya efek yang tidak kita harapkan unintended tapi terjadi gitu. Mhm, 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 Kayak mhm. gitu. Nah, itu juga salah satu bahayanya. Baik. Tapi kan Mas Gali ada lagi nih yang ngomong. Tapi kan Mas Gali sayur-sayuran yang pakai pupuk itu kan bagus gitu kan, nggak bolong-bolong, kelihatannya cantik gitu. Jadi kalau dimakan saya puas, saya seneng gitu. Nah ini gimana nih Mas Gali untuk menjawabnya? Izin ya, kita jeda dulu Ya, sejenak ya. Smart ya. listeners, Anda masih terus tetap bersama dengan kami dalam program Smart Community. Ini menarik sekali Smart listeners. Di mana harusnya kita sadar begitu ya, di mana bumi memang semakin tua dan kita juga semakin tua. Kalau nggak kita yang ngejaga begitu, gimana anak cucu kita mau menikmati nantinya? Nah, ini menjadi sebuah kesempatan di mana Anda harusnya bisa terinspirasi dan juga teredukasi di mana sebuah bahan kimia itu tadi yang ternyata simple ya, mau bikin sayuran itu jadi cantik gitu, nggak ada hama, tapi ternyata dampaknya itu bisa kemana-mana, bahkan ke diri Anda sendiri. Kita masih akan terus berbincang bersama dengan Mas Galih dari komunitas Seribu Kebun. Tetap bersama kami dalam program Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami, dimanapun Anda berada di jaringan 10 kota Smart FM Network, Anda yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Boleh bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Kami juga tersedia untuk Anda menemani di aplikasi YouTube channel Radio Smart FM dan juga Jux Music. Sekali lagi 0812 11 12 959 untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga bertanya bersama dengan Mas Galih dari komunitas Seribu Kebun. Oke Mas Galih, di sesi sebelumnya ini kan banyak juga nih ibu-ibu begitu ya yang
kalau belanja carinya tuh sayurannya yang cakep-cakep begitu Mas Galih. Kayak yang mulus-mulus gitu. Tapi saya pernah nih dibilang sama ayah saya bahwa kalau nyari sayuran tuh justru jangan yang kayak gitu Syah katanya gitu. Kalau nyari buah tuh yang ya terlihat alami aja. Kalau misalnya cantik-cantik kayak gitu tuh bisa saja menggunakan pestisida. Itu benar nggak sih Mas Galih? Eh, Indonesia itu adalah negara urutan ke mana ya? Ke berapa ya? Keempat kalau nggak salah. Mhm. Atau kelima saya lupa. Itu negara yang punya standar kosmetikanya tinggi. Kosmetika, oke. Ya, standar kosmetika. Jadi memang orang Indonesia itu adalah salah satu orang-orang yang memang sangat melihat kualitas sesuatu itu dari appearance, Oke. dari apa yang dilihat. Estetikanya ya. Estetikanya terlalu tinggi. Nomor satu Jepang gitu. Itulah kenapa di Jepang itu penggunaan pestisida itu tinggi banget gitu. Hmm. Mhm, Kenapa sayurannya bisa mulus-mulus kelihatan itu karena memang penggunaan pestisidanya sangat tinggi gitu ya. mhm, Di Indonesia pun sama kayak gitu. Sampai ada beberapa larangan gitu ya. Atau sampai ada beberapa negara tuh nggak mau impor dari Indonesia gitu karena tahu mhm, pestisidanya terlalu tinggi kandungan pestisidanya. Nah itu ya akhirnya mempengaruhi alasan orang tuh untuk milih barang gitu ya, termasuk hmm, sayuran gitu. Kadang mereka tuh menilai appearance-nya, tapi nggak tahu bahwa di balik appearance yang cantik itu tuh mungkin ada petani yang nyemprot pestisida dan bukan hanya pestisida, mungkin ada fungisidanya, ada bakterisidanya gitu, makanya mhm, sekali gitu. Padahal pada saat mau dimasak kan sama aja dipotong-potong. iya, bener. Kayak misalnya ya, wortel gitu ya. Wortel tuh kadang nyarinya tuh yang lurus, yang mulus gitu. Ada wortel yang bengkok sedikit gitu ke kanan, bengkok sedikit ke kiri gitu. Ada yang kakinya dua gitu tuh. Seolah-olah itu tuh sampah gitu. Padahal Mhm, secara kandungan nutrisi itu nggak ada bedanya sama rasa gitu. Nutrisi dan mhm, rasanya itu nggak ada bedanya sama wortel yang lurus, mhm. wortel yang belok itu. Dan pada saat dimasak pun, kayaknya saya belum pernah lihat orang itu masak sayur sop gitu ya, wortelnya itu segelondongan gitu. Nggak tahu ya, Mbak pernah lihat nggak? Kalau saya sih belum pernah lihat orang bikin sop gitu ya, wortelnya segelondongan gitu, masukin direbus gitu kan. Pasti dipotong-potong. Jadi appearance itu doesn't matter gitu pada akhirnya. Karena ujungnya Mhm, toh kita juga merubah sendiri si appearance-nya gitu. Wortel yang lurus pun akhirnya dipotong-potong kecil-kecil lagi gitu. Jadi mhm, doesn't matter si appearance. Dan sebenarnya si uh, orang itu prioritas ke appearance ini juga yang menyebabkan banyaknya food loss dan food waste di Indonesia. hmm, Food loss jadi banyak sayuran yang nggak masuk grading ya dalam tanda kutip itu yang mhm, bentuknya tidak sesuai dengan standar grading itu berakhirnya tuh entah dibuang misalnya atau bisa juga jadi pakan ternak gitu ataupun mhm, masih dijual tapi dijualnya itu dengan harga yang sangat murah gitu. mhm, Uh, jadi banyak sekali akibat-akibat negatif cuman gara-gara kita pengen lihat sayuran kita tuh mulus, mhm, sayuran kita tuh bagus secara appearance gitu ya, tapi nggak tahu dan tapi tidak mementingkan inner beauty-nya gitu. mhm, Oke, bagus secara appearance tapi banyak residu kimia misalnya. Dimakan juga nggak akan menyehatkan gitu. mhm, mhm, Dan toh tidak akan abadi appearance itu gitu. Yang abadi itu adalah bukan abadi ya. Yang jadi bagian dari diri kita adalah makanan yang kita makan gitu, bukan makanan yang kita lihat gitu kan. iya, iya, Kalau yang kita lihat mungkin indah secara mata, tapi pas udah dimakan lah itulah yang akan menentukan badan kita sehat atau enggak. iya, iya, iya. Terus kayak ada bolong-bolong dikit misalnya ya, menurut aku tuh malah indikator sebenarnya kalau sayuran itu masih ada bolongnya, itu berarti ulet aja mau. Hmm, Ulet aja mau makan itu gitu ya. mhm, Apalagi mhm, kita harusnya kita juga mau gitu.
Justru kalau ngelihat Sayangnya sayuran sama yang ulet ya. justru kalau ngelihat sayuran yang mulus banget, ulet aja nggak mau makan, itu something wrong with the vegetables gitu kan. Ada yang salah mungkin dengan si daunnya gitu. Sampai ulet aja nggak mau makan Mhm, gitu. mhm, mhm. Walaupun ya sangat sulit ya secara kasat mata kita bisa mengetahui sayuran ini tuh ada residu kimia atau enggak gitu. Satu-satunya Oke. jalan adalah kita harus tahu siapa yang nanam, Ya harus ya bisa ya. di-trace gitu. Makanya kita juga selalu menggaungkan prinsip traceability gitu, keterlacakan. Jadi sebisa seterlacak mungkin makanan yang kamu makan, maka kamu bisa menjamin maka akan semakin tinggi jaminan makanan itu tuh bisa sehat gitu. Kalau makanan itu tuh bisa kamu lacak. Gitu. Karena Hmm. ya sulit, kita sebagai orang awam memang punya lab di rumah misalnya buat ngecek buat ngecek residu kimia, kan nggak punya juga gitu. Iyalah. Apa setiap hari kita beli dari pasar harus dicek di lab, mau bayar berapa gitu kan ngecek lab. Jadi salah satunya jalan sih kalau pengen kita menjamin bahwa makanan kita sehat tuh kita harus bisa tahu, bisa nge-trace, bisa kita Mhm, lacak makanan kita dari mana, siapa yang nanam, diapain di kebunnya gitu. mhm, mhm. Kayak gitu sih, Mbak. Baik baik. Ada perbedaan nggak sih Mas Galih, sayuran yang dengan pestisida itu tadi, dengan sayuran organik? Ada nggak perbedaannya di mulut? Eh, Berdasarkan testimoni ya, karena kita juga seribu kebun itu selain kita komunitas ngumpul-ngumpul, tapi yang ngumpulnya juga ada petaninya gitu. Mmm. Ada petani dan Ada ada pelakunya konsumen ya? gitu ya. Karena ada pelakunya yang ngumpul juga gitu. Mereka sering cerita ya, ada yang bilang sayuran organik itu lebih awet kalau disimpan gitu, Oh. dibandingkan sayur yang konvensional. Terus ada yang bilang dari segi rasa itu sayuran organik itu lebih kuat gitu. Kayak misalnya kalau kita makan wortel, itu rasa wortelnya lebih kerasa, Ah. karakteristik wortelnya gitu daripada sayuran yang konvensional. Mhm, mhm, mhm. Terus secara nutrisi, sayuran organik itu lebih padat nutrisi. Mmm. Kenapa? Karena dia itu mengambil nutrisi yang beragam dari tanah gitu. Mhm. Berbeda dengan sayuran konvensional gitu ya, yang fully menggunakan nutrisi sintetik dari pabrik gitu. Itu kan terbatas sih jumlah nutrisi yang ada di pupuk itu gitu. Iya. Jadi tidak sepadat sayuran organik yang memang dari tanah gitu. Karena di tanah kan banyak mineral itu ya, Mhm, mhm. mineral-mineral gitu. Kenapa bisa banyak mineral? Karena emang tanah tuh terbuat dari pelapukan batuan gitu ya, pembusukan jasad organik gitu. Jadi sangat lengkap, banyak, beragam gitu. Jadi secara nutrisi bisa jadi lebih padat gitu ya. Terus Mmm. dari segi tekstur juga itu ada perbedaan. Ada yang Oke. bilang konsumen kita tuh sayuran organik tuh si batang itu lebih mudah patah, lebih crispy Crunchy gitu, lebih begitu ya? crunchy ya. Nah, lebih Ah. crunchy gitu. Dibandingkan sayuran konvensional yang lebih liat si batang itu gitu. Iya iya iya. Kalau sayuran organik itu lebih crunchy gitu. Walaupun secara appearance kadang memang suka lebih kecil sayuran organik teh. Contohnya Oke. kayak tomat gitu ya. Kalau tomat organik tuh emang bisa lebih kecil ukurannya gitu dibandingkan tomat yang Mhm, konvensional tuh bisa gede-gede banget. mhm, 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 mhm. Tapi ya secara nutrition wise sih lebih padat. Jadi kadang suka sayuran non organik tuh uh, kayak apa ya, kopong gitu, Mbak. Mmm. Besar tapi kopong gitu. Oh, iya 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 Ya iya beda iya. dengan sayuran organik gitu, walaupun dia lebih kecil tapi dia lebih padat, dense gitu, Ada. nutrient dense. Oke. Dari segi harga, Mas Gali, kenapa sayuran organik kalau kita lihat gitu ya di supermarket-supermarket itu, harganya lebih tinggi begitu? Padahal kan dia tidak menggunakan, pupuk yang kalau misalnya kita tahu pupuk kan harganya mahal begitu kan ya, tapi kok Ya, lebih mahal sayuran organik? justru pertanyaannya adalah kenapa sayuran konvensional tuh murah banget? Ah. Karena saya juga bertani gitu ya, Mbak ya. Mhm. Itu untuk menghasilkan sayuran kayak sawi aja itu 40 hari waktunya misalnya.
Oke. Udah waktunya 40 hari, ada resiko hama, ada resiko hujan, cuaca gitu ya, Mhm. kemarau dan lain-lain. Tapi kok pas dijual itu harganya bisa murah banget. Iya. Padahal kalau dihitung secara adil, secara fair gitu ya, itu pasti harganya akan jauh lebih tinggi daripada yang ada di pasaran sekarang. Iya. Ah. Nah, nah itu kenapa bisa terjadi? Karena petani itu nggak punya uh, apa ya, nggak punya bargaining position gitu. Dia nggak bisa nentuin harganya Mmm. sendiri. Yang nentuin itu adalah dalam tanda kutip namanya mekanisme pasar gitu ya. Mekanisme pasar, dan itu juga nggak tahu tuh siapa yang ngendalin dan siapa yang nentuin harganya segitu gitu. Padahal kalau Mhm. dihitung benar-benar secara real gitu di lapangan, itu harganya Mhm. pasti nggak akan segitu. Bayangin aja Mbak, ada temen aku, petani, Pak Odang namanya ya, Mhm. itu dulu dia nanam pakcoy. Mhm. Itu sekilonya cuma dikasih harga 2.000 perak pakcoy Wow! dari petani. Wow! Terus dia nanam sosin gitu ya, caisim cuma 1.000 dikasih harga dari petani. Sekilo? Itu sekilo, bukan satu biji, itu sekilo. Wow! Tomat berapa? Paling cuma 3.000, 4.000 gitu Wow! misalnya. Nah itu kan harga murah itu tuh, justru kita harus bertanya itu dari mana, kenapa harganya bisa murah gitu. Iya. Berarti ada sesuatu yang tidak adil sebenarnya, ada yang nggak fair. Mhm. Dan Mhm. kenapa sayuran organik harganya lebih mahal itu tadi ya, kenapa sumbernya kok pupuknya kan kita nggak pakai pupuk, nggak pakai pestisida. Iya Benar. betul, tapi sayuran organik itu lebih adil terhadap petani yang nanamnya gitu. Harganya Mmm. itu benar-benar harga yang realnya. Ah. Kadang kalau di sistem pertanian konvensional gitu Mbak, itu kadang petani itu nggak pernah ngitung gajinya sendiri masuk ke dalam harga gitu. Wow! Kayak misalnya, bayangin gimana mau ngitung gajinya cuma 2.000 sekilo atau 3.000, 4.000 Iya. sekilo gitu. Nah kalau di pertanian organik itu lebih fair ke petaninya gitu. Kenapa harganya segitu? Ya karena memang kalau dihitung secara real emang harusnya segitu harga sayuran itu. Oke. Gaji Wah. petaninya gitu kan, kos yang keluar, pupuknya, Mhm. 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 uh, dan itu yang apa, luput dari deteksi konsumen gitu. Konsumen tuh nggak pernah tahu keadaan petaninya gimana. Hanya bisa menuntut misalnya harus gini, tapi tahu nggak petaninya itu gimana. Nah itu yang menyebabkan petani itu nggak pernah sejahtera Mbak, karena emang harganya itu nggak pernah keluar dari mereka, selalu keluar dari orang-orang yang memanfaatkan gitu keadaan petani Wow. gitu. Ini jadi Nah itu membuka mata saya sih, Mas Galih. ya, Tapi semoga juga karena ya jujur mungkin sebagai orang awam begitu ya, kami cuma taunya kalau di pasar sayuran ya segitu gitu harganya. Sementara kalau misalnya di supermarket atau di mall namanya sayuran organik ya lumayan pricey gitu. Tapi ternyata justru itu yang benar-benar smart listeners ya kita bisa menghargai jasa para petani begitu ya. Karena ya untuk menanam, memproduksi sayuran itu sendiri ya, butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu, dan ada modal juga di situ, dan itu harus menjadi concern kita bersama, begitu ya Mas Gali ya? ya betul. Oke, kita Jadi di organik, masih oke, oh ya sok. silakan. Jadi di organik tuh bukan harga mahal gitu. Kita sebutnya tuh fair price gitu, harga yang adil Mhm. 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 gitu. Itu lebih tepat kayaknya. Oke, baik. Kita jeda dulu, Mas Galih dan smart listeners. Satu sesi terakhir. Anda bisa bergabung bersama dengan kami sekali lagi di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, sesi terakhir Smart Listeners bersama dengan kami dalam program Smart Community dan masih bersama dengan Mas Galih dari komunitas 1000 Pohon. Mas Galih, mau tanya dong, kalau di komunitas 1000 Pohon begitu ya, keanggotaannya itu bebas atau semua orang boleh bergabung? Kalau dari sisi keanggotaan sendiri, sebenarnya bebas sih, Mbak, tidak mengikat gitu ya. Silahkan mau masuk silahkan, mau keluar juga silahkan gitu. Tapi memang biasanya sih kalau ada orang yang mau masuk tuh suka kita kasih formulir gitu ya. Itu buat apa? Sebenarnya kita pengen tahu aja sih mau masuknya tuh kenapa gitu, buat apa gitu. Karena itu juga membantu kita gitu ya, kalau kita mau bikin program itu kan kalau ada informasi itu lebih enak, lebih tepat guna gitu ya si programnya. Karena kalau nggak ada informasi itu kita bikin program ternyata yang tidak dibutuhkan gitu oleh anggota. Gitu. Biasanya sih suka ada formulir, cuman lebih ke namanya siapa, terus mau ngapain kesini gitu, mau belajar apa yang dibutuhkan gitu. Tapi ya keluar masuk bebas sih, mau masuk bebas, mau keluar bebas, itu nggak ada ikatan yang gimana. Kita mah komunitas itu ya, bukan organisasi apa gitu. Anggotanya selain di Bandung ya, Mas Galih, ada di kota-kota mana lagi? Jujur ya, saya nggak ke-track sebenarnya. Ada di mana aja anggotanya gitu. Kalau dibilang sih mungkin tersebar di seluruh Indonesia kali ya. Cuman mainly sih banyaknya kayaknya di Jawa, di Pulau Jawa sih banyaknya. Ada yang di luar Jawa ada gitu, ada yang di Papua, bahkan ada yang di luar negeri juga ada. Wow. Ada di luar negeri di Amerika, walaupun orang Indonesia gitu ya, orang Indonesia yang tinggal di Philadelphia itu ada gitu. Ada juga yang dari Papua di Danau Sentani ada anggota kita gitu. Wow, beragam ya anggotanya. Berarti kalau misalnya jauh-jauh seperti itu, meet up-nya gimana tuh, Mas Galih? Via Zoom? Meet up-nya sih biasanya yang paling sering meet up tuh yang orang Pulau Jawa sih, sering meet up. Yang dari Philadelphia kalau dari lagi ke Indonesia suka meet up, suka ketemu. Terus kadang gini, ada kita lagi main ke Bali gitu ya, kemana gitu. Terus tiba-tiba ada orang ngobrol, dia cerita, oh 1000 kebun loh ternyata gitu kan. Jadi suka ketemu gitu member, tapi kita nggak tahu gitu, nggak kenal gitu siapa orang mana gitu. Lagi jalan ke Jogja, taunya anggota juga gitu. Lagi jalan kemana, oh anggota juga taunya gitu.
Oke, Mas Gali, saya bertanya lagi nih, seputar komunitas, Seribu Kebun. Kalau andai kata gitu ya, smart listeners ada yang mau bergabung, ada yang mau join dan juga tahu lebih banyak seputar komunitas ini, di mana bisa mendapatkan informasinya? Bisa DM di Instagram Mhm. @komunitas seribu kebun, seribunya angka ya, komunitas seribu kebun, atau bisa buka website kita aja di seribukebun.org. Seribu kebunnya angka lagi ya, gitu. DM aja, bilang ke adminnya, ini mau masuk komunitas, tadi masukin sama adminnya, biasanya dikasih formulir dulu. Kalau mau tahu informasi kegiatan apa aja, terus visi misi, terus segala hal tentang Seribu Kebun bisa ke website aja. Oke, baik. Smart listeners, kalau andai kata Anda mau bergabung, silahkan begitu ya. Dan satu lagi mungkin Mas Gali untuk informasi dan juga mungkin apa ya, karena kan banyak yang nggak tahu begitu ya, apalagi masyarakat awam, seputar bagaimana kesejahteraan petani, kemudian bagaimana pentingnya kita untuk tahu dan juga sadar seputar apa yang kita makan. Ini kan penting banget gitu untuk diketahui oleh, pendengar, untuk masyarakat awam. Ada nggak sih, kegiatan begitu ya dari komunitas Seribu Kebun yang menyasar masyarakat, awam? Ya, biasanya itu ada di pasar sehat sih, Mbak. Jadi di Oke. pasar sehat itu bukan hanya jualan gitu ya, tapi di situ juga teman-teman akan ketemu dengan berbagai pelaku, karena yang datang ke pasar sehat itu nggak boleh SPG, nggak boleh asisten gitu ya, harus benar-benar yang petaninya langsung gitu, harus benar-benar si yang owner UMKM-nya langsung gitu. Kenapa? Karena yang punya story itu mereka gitu. Mereka yang punya story. Jadi harapannya orang-orang yang datang ke pasar sehat itu tuh bisa dapat more than produk gitu, bukan hanya soal produk, tapi bisa dapat cerita. Biasanya kalau teman-teman yang pengen tahu informasi more than nanam-nanam gitu ya, itu bisa datang ke pasar sehat. Karena di pasar sehat itu isinya itu bukan hanya jualan, tapi di situ teman-teman akan ketemu langsung sama petaninya langsung, sama pemilik UMKM-nya langsung gitu. Karena yang bisa bercerita itu yang punya story itu mereka gitu. Jadi harapannya hmm, teman-teman datang ke sana itu bukan hanya dapat produk gitu ya, tapi juga dapat value, dapat cerita, dapat informasi yang mungkin nanti bisa berguna atau bisa bermanfaat buat kehidupan kita gitu. Insya Allah itu kita mau ada pasar sehat itu di bulan, nanti bulan apa sih? Februari. Di Februari Februari, Maret. yes. Di April, insya Allah kita mau ada event pasar sehat di bulan April. Itu sekalian launching juga sama program kita yang baru. Dan satu lagi, Seribu Kebun juga punya program yang udah mandiri namanya Seni Tani gitu. Kalau Seni Tani itu Oke. lebih ke pengejauhan tahan gitu ya, lebih ke apa? Perwujudan dari idealisme Seribu Kebun gitu. Tadi Seribu Kebun Hmm. bicara fair trade, Seribu Kebun tadi bicara soal fairness ke petani, bicara kesehatan tanah, bicara organik, itu semua ada di Seni Tani. Gitu. Jadi buat teman-teman yang Wow. penasaran, oke, Seribu Kebun nggak ngomong doang gitu. Kita juga sudah melakukan dan melahirkan sebuah gerakan namanya Seni Tani. Gitu. Jadi dicek-cek juga tuh IG-nya @kami Seni Tani. Oke, silakan smart listeners untuk Anda yang ingin tahu begitu ya lebih lanjut, karena ini merupakan sebuah hal yang menurut saya cukup penting smart listeners. Tadi nggak cuma kita ngomongin lingkungan, tapi kita juga kalau mau egois-egois ya begitu ya, ngomongin diri sendiri begitu. Kesehatan kita sendiri dan ya keberlanjutan hidup kita lah smart listeners, dan ini patut Anda ketahui. Oke, Mas Galih, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, sudah berbagi bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Semoga apa yang disuarakan oleh komunitas Seribu Kebun, Mas Galih dan juga teman-teman bisa sampai kepada masyarakat ramai dan akhirnya bisa berdampak pada mungkin kesejahteraan petani dan juga lingkungan itu sendiri begitu ya Mas Galih. Amin ya, mudah-mudahan ya. Semoga makin banyak yang tertular virusnya.
Amin. Dan terima kasih juga smart listeners untuk kalian yang sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini. Dan akhir kata kami pamit undur diri. Saya Tasya Rustama dan juga Mas Gali. Kami pamit, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.